Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita balik lagi ke dalam segmen podcast dibahas bareng Jaksa. Nah, di dalam episode segmen kali ini saya sendiri sebagai host, saya Valenzo Ananda dari staf bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, dan rekan saya Zuhra Putri Priyadi, selaku staf di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jambi. Oke, nah jadi dalam segmen kali ini kita bakal ngebahas apa nih temanya nih? Yang sedang marak di negara kita ini akhir-akhir ini. Oke, yang sedang lagi banyak-banyaknya kasus-kasusnya yang tayang di TV, tayang di mana-mana gitu ya. Karena kita bakal di sini ngebahas tentang tema itu judi online. Nah, jadi di sini narasumber kita itu tidak lain tidak bukan, kita langsung sambut aja, ini dia Bapak Asisten Tindak Pidana Umum. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Enzo, Ara. Alhamdulillah kabar baik, pagi yang cerah. Di hari ini semoga semangat terus. Iya. Baik, untuk Bapak Asisten Tindak Pidana Umum mungkin masih banyak nih yang belum kenal sama Bapak, apalagi Bapak baru sekitar kurang lebih 2 bulan dilantik di Kejaksaan Tinggi Jambi. Mungkin bisa untuk Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Baik, nama saya Abdi Reza Pahlavi Yunus. Alhamdulillah tanggal 12 Juni 2024 kami dilantik sebagai Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi, yang sebelumnya kami bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur. Ya, kami di sini kurang lebih hampir 2 bulan. Saya punya 1 orang istri, dan istri saya seorang jaksa juga yang bertugas di Badan Diklat Kejaksaan di Jakarta, dan kami mempunyai 2 putri dan 1 putra yang bersekolah di Jakarta, sehingga keluarga di Jakarta kami bertugas di sini, tapi namun itu biasa untuk pegawai kejaksaan berdinas di mana saja sesuai dengan perintah yang diberikan kepada kami. Oh, berarti Bapak ini dari keluarga kejaksaan, Pak ya. Jadi Bapak sendiri sebagai jaksa dan juga istri Bapak juga sebagai jaksa. Betul. Nah, oke, jadi Pak, kita di dalam segmen kali ini kita akan ngebahas tentang judi online, Pak. Iya. Tapi kan kita kan segmen itu kayak kalau misalnya judi online itu kan kita terlalu kecil, Pak. Iya. Jadi kan kita membahas tentang IT dulu, Pak. Iya. IT ini kalau misalnya di Indonesia ini kan cybercrime-nya itu juga lagi marak-maraknya, terus juga pemberantasan seperti kayak judi online, terus juga digital, terus juga di dunia maya, ibarat gitu kan Pak, kita masih harus memberantas itu secara satu persatu gitu, Pak. Nah, mungkin bisa dari Bapak untuk ngejelasin, Pak, untuk melakukan penjelasan terkait IT di Indonesia ini, dampaknya itu apa, Pak, yang ada di Indonesia? Jadi memang saat ini perkembangan zaman, kita suka tidak suka, mau tidak mau, IT itu sudah suatu kebutuhan. Saya ambil contoh, saat kami yang umur-umur saya ini, dulu kecil itu, kami bermain tuh selalu mainnya tuh di luar. Ya, anak-anak dulu tuh bermainnya di kali, main bola. Anak sekarang tuh semua dengan full gadget. Sehingga memang ada sisi positifnya dan negatifnya. Dalam artian positif, kita itu melaksanakan sesuatu itu lebih simpel. Lebih mudah, lebih gampang, baik itu informasi, baik itu segala. Dulu kita mau makan sesuatu yang kita ingin, kita harus ke tempat itu. Sekarang di rumah saja kita duduk, makanan datang sendiri, gitu kan. Sehingga itu kemudahan-kemudahan dari IT. Tetapi tentu selain hal positif, negatifnya pun ada. Ya, negatifnya ada. Kenapa? Karena sarana IT itu, media sosial pun semua yang sekarang kita lagi hadapi dan harus kita hadapi dengan bijak tentunya, adalah dia sarana yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dimanapun bisa, siapapun bisa, umur berapapun selama sudah
punya akses dan dia punya kemampuan. Anak-anak sekarang di bawah 5 tahun tuh 3 tahun gitu kan, maunya itu, dia udah tahu tekan mau ke arah mana tuh. Sehingga kalau kita tidak bijak sebagai orang tua, sebagai orang yang selalu berkecimpung atau menggunakan gadget, tentu segala dampak negatifnya itu bisa kemungkinan kita langsung rasakan gitu. Sehingga saya sampaikan perlu bijak, perlu kita berhati-hati di dalam penggunaan sarana IT, karena memang tidak ada pilihan, perkembangan zaman dan sudah zamannya seperti itu emang, cuma harus bijak gitu. Iya, terus gimana sih Pak aturan hukum terkait pemberantasan judi online ini Pak? Jadi begini, kalau kita berbicara masalah judi sesuai tema hari ini, judi itu sebenarnya judi itu sudah ada selama dunia ini, peradaban ini ada gitu. Jadi judi ini memang sudah lama ada, malahan dulu-dulu seperti contoh kalau kisah Mahabharata gitu kan. Judi itu yaitu gara-gara Pandawa itu kalah judi sehingga dia harus diasingkan 13 tahun di luar, yang kayak begitu. Jadi judi kalau secara judi konvensional dulu, orang tuh mempertaruhkan keberuntungan. Seperti orang main kartu atau taruhan bola, taruhan apa saja. Segala sesuatu dipertaruhkan semua yang ada. Itu judi konvensional. Tapi sesuai perkembangan zaman, caranya berbeda tapi esensinya sama. Karena dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi itu adalah segala sesuatu aktivitas yang mempertaruhkan uang atau benda. Jadi siapa yang punya keberuntungan atau ini bisa memenangkan taruhan atau benda tersebut. Itu judi itu sendiri, sehingga judi itu sekarang sudah merambah karena zaman yang tadi kita bahas bahwa ini kemajuan teknologi begitu pesat. Judi ini sudah merambah ke IT. Memang tadi saya bilang caranya berbeda tetapi esensinya sama, bahwa itu mempertaruhkan sesuatu di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas kita dari sebagai pandangan instansi kejaksaan ya Pak, ini kan kita mempunyai aturan hukumnya sendiri Pak. Nah, jadi kalau misalnya dari point of view yang kita pandang, apalagi Bapak sebagai jaksa di bidang tindak pidana umum, pastinya Bapak juga masuk ke salah satu case mungkin yang ada di Kota Jambi gitu Pak. Nah, itu cara untuk memberantasnya itu kayak gimana Pak? Cara untuk memberantas, mencegah untuk judi online yang ada di Kota Jambi Pak khususnya. Iya, kalau kita berbicara judi online di Kota Jambi, mungkin pertama saya akan menjelaskan dulu bahwa kebijakan pemerintah secara nasional dalam bagaimana mengantisipasi atau menghadapi, memberantas, melakukan pencegahan terhadap judi online ini. Tentu judi online ini atau perjudian ini adalah perbuatan tadi seperti saya sampaikan bahwa dia setua peradaban ini, ya kan? Di dalam pemerintahan sendiri, tentu di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang lama, itu ada pasal yang mengatur khusus tentang pemberantasan judi, yaitu di pasal 303 dan 303 bis. Ya, tetapi itu perjudian secara konvensional. Terkait dengan perkembangan zaman, jadi hukum ini dinamis. Hukum ini tidak stuck terhadap satu aturan, dia dinamis mengikuti perkembangan zaman dan bagaimana menciptakan keteraturan, keseragaman di dalam zaman ini yang bergerak. Kayak dulu tidak ada undang-undang tentang IT, sekarang ada undang-undang tentang IT karena rupanya perkembangan zaman itu IT itu bisa dipergunakan untuk segala macam hal, termasuk kejahatan, dan salah satunya adalah judi online. Untuk itu tadi saya sampaikan bahwa dari kemerdekaan kita, terus adanya undang-undang peraturan di negara kita, sudah ada peraturan yang mengatur tentang pemberantasan judi di dalam KUHP pasal 303. Di dalam undang-undang informasi transaksi elektronik pun diatur
tahun 2008 ya, undang-undang itu. Sekarang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE tahun 2028 pasal 27 ayat 2, yaitu mengatur tentang pemberantasan judi online, di mana peran serta pemerintah tahun ini saja pemerintah ini Pak Presiden mengeluarkan Kepres tentang Satgas Pemberantasan Judi, di mana itu ada unsur pemerintah. Di situ ada dari Kominfo, ada dari Menko Polhukam, ada dari Kejaksaan, TNI, Polri, kita bersama-sama. Yes. Menurut informasi, tahun ini saja sampai bulan Juni, pemerintah sudah melakukan take down terhadap 2,1 juta situs judi. Nah, itu di negara kita. Nah, sehingga memang judi ini sangat meresahkan karena ada sifat atau kecanduannya. Iya, adiktif. Iming-iming mendapatkan duit yang secara instan, secara besar. Kalau dulu judi konvensional itu ada juga sifatnya ketangkasan. Ketangkasan kayak contoh kayak dulu-dulu di pasar malam tuh ada bola-bola itu. Bagaimana cara kita melempar, kita mendapatkan hadiah dengan taruhan. Itu ketangkasan. Ada juga ya, tapi ketangkasan juga menurut saya tetap kembali ke keberuntungan gitu. Jadi tidak ada satu kepastian bahwa dengan saya melakukan ini pasti saya mendapatkan, ya kan gitu. Nah, itu judi begitu. Jadi sifat ketergantungan itu selalu pasti muncul, dan dampak-dampak yang nanti dimunculkan bahwa selain kecanduan itu akhirnya potensi melakukan tindak pidana lain. Iya. Contohnya seperti pinjol, Pak ya. Pinjol atau seperti kemarin kejadian beberapa waktu lalu di Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto. Ya, dampak. Ya kan, karena ada seorang suami yang disinyalir melakukan judi online, setiap bulan gajinya habis, akhirnya istrinya tidak tahan, membakar suaminya. Nah, ini kan dampak-dampak lain daripada judi itu sendiri. Atau orang itu menjadi sering berbohong. Orang itu menjadi akhirnya mengambil barang orang lain atau mencuri. Karena untuk memenuhi kebutuhan dia atau kecanduan dia untuk melakukan judi. Terlebih judi online ini siapa bisa melakukan di mana aja. Dan situs-situs itu banyak. Jadi pemerintah ini kerja keras. Memang bukan hal yang mudah. Jadi dari Kominfo terus men-take down terus, melihat terus situs-situs judi. Dari pihak pemerintah, perbankan memblokir rekening-rekening yang terafiliasi adanya potensi aliran dana dari perjudian. Karena aliran dana dari perjudian ini bisa nanti mengarah ke bentuk lain. Entah ke separatis, entah ke hal-hal lain, banyak. Sehingga memang judi ini kenapa menjadi sangat perhatian pemerintah, karena dampaknya itu bisa secara masif. Bisa kemana-mana. Dia akan menggerogoti semua hal-hal dari judi itu sendiri. Nah, ya. Jadi makanya banyak juga case untuk orang judi online ini yang sampai bunuh diri, Pak. Iya. Gantung diri. Iya. Terus kayak ya terjun dari lantai. Iya. Dan itu banyak banget case-case yang kayak Iya. gitu. Karena terlilit utang, iya kan? Dia sudah depresi, ternyata judi itu tidak menghasilkan, apalagi judi online. Judi online itu kan mesin yang dirancang oleh manusia, tentu kayak begini, saya rancang mesin untuk satu permainan ketangkasan, nanti orang memasang kalau dia bisa bisa melaksanakannya dengan baik, dia akan mendapat hadiah. Iya. Tapi tentu saya nggak akan membuat itu yang merugikan saya kasih hadiah kan soalnya. Itu pasti sudah dirancang semua sama pembuat, jadi dia akan membuat orang kecanduan dulu tuh. Wih, ini dikasih menang nih. Nanti setelah dia sudah mulai kecanduan, percaya sama saya, itu segala sesuatu yang ada di diri dia yang dihasilkan puluhan tahun selama hidup dia akan habis dalam seketika. Nah, kalau untuk kejaksaan sendiri kita berbicara bagaimana
peran serta kejaksaan dalam pemberantasan judi. Tentu kita sebagai penegak hukum, di satu sisi fungsi adalah melaksanakan kewenangan yang diberikan negara untuk melaksanakan penuntutan di pengadilan. Tentu segala bentuk judi yang mungkin dilakukan penangkapan oleh penyidik akan dikirim ke kita. Dan kita akan melimpahkan pengadilan untuk membuktikan di persidangan bahwa orang ini melakukan tindak pidana judi sehingga bisa dihukum sesuai perbuatannya. Itu pertama kalau memang secara aturan harus kita tegakkan. Kedua, tentu kita punya fungsi di kejaksaan, terutama di satker-satker dari Kejaksaan Agung turun ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri sampai ke cabang Kejaksaan Negeri. Kita punya bidang-bidang yang memang ada juga yang mengurus tentang bagaimana melakukan pencegahan terhadap masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana. Salah satunya di bidang intelijen. Kita di Kejaksaan Tinggi Jambi, bidang intelijen itu ada program penyuluhan hukum. Nah, penyuluhan hukum biasa kita masuk ke untuk usia dini, memberikan pemahaman, sehingga ada slogan yang kita selalu sampaikan, kenali hukum, maka kau akan terjauh dari hukuman. Kita tahu, maka kita akan tahu, ya kan? Nah, kita harus cari tahu, karena kita ini negara hukum, semua hal di negara kita ini diatur oleh peraturan. Sehingga masyarakat ada peraturan yang perlu disosialisasi, ada yang tidak perlu disosialisasi, dan dia harus tetap mentaati. Kayak macam contoh, mencuri. Kita semua orang tahu, mencuri itu tidak baik, dilarang, mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain tanpa izin. Iya kan? Tapi apakah saya tanya ke orang umum saja, mencuri bagus nggak? Enggak. Itu dilarang oleh pemerintah, dilarang. Pasal berapa? Pasti nggak tahu. Iya. Dia tahunya sebagai aturan umum. Iya, aturan umum. Itu semua diatur peraturan itu. Jadi sehingga kita dari peran serta kita kepada masyarakat melalui intelijen tadi, penyuluhan hukum memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat supaya menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan nanti melanggar hukum, salah satunya judi online. Di satu sisi, tanggal 21 Juni, Pak Jaksa Agung mengeluarkan surat keputusan Jaksa Agung di mana dalam surat tersebut sangat tegas melarang seluruh pegawai kejaksaan dengan tegas untuk tidak melakukan judi online. Apabila ketahuan atau kedapatan ada pegawai, pasti saya yakin dan percaya pimpinan kita Pak Jaksa Agung akan mengambil tindakan tegas kepada pegawai yang bersangkutan. Untuk itu, ya mari bersama-sama kita selalu mengingatkan, selalu memberikan masukan supaya tidak melakukan hal-hal yang kiranya membuat kecanduan dan merugikan, ingin mendapatkan sesuatu itu secara instan. Tidak ada sesuatu secara instan. Semua harus butuh proses. Berusaha, baru kita akan menikmati hasil dari usaha kita itu. Jadi kan ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu benar. Untuk di Kejaksaan Tinggi Jambi ada berapa data Pak yang masuk ke sini kasus judi online tersebut? Jadi memang mungkin perlu saya jelaskan, tadi saya belum sampaikan secara ini bahwa sesuai dengan jabatan saya sebagai asisten tindak pidana umum, jadi memang itu adalah satu bidang di Kejaksaan Tinggi yang akan menangani perkara tindak pidana umum atau tindak pidana umum lainnya yang berkas perkara hasil penyidikannya dari penyidik. Penyidik di sini bisa penyidik Polri, PPNS. Jadi ada beberapa penyidik yang menjadi mitra kami, baik dari Polda, BNN atau dari instansi lainnya. Kalau untuk jadi semua tindak pidana umum yang ada di wilayah Jambi itu ada perkara yang kita terima langsung ataupun diterima oleh Kejaksaan Negeri, namun kami selalu memantau, memberikan arahan kepada semua jajaran di seluruh Jambi
ada 10 kejaksaan negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi dan 2 cabang kejaksaan negeri. Untuk sampai per bulan Juni 2024 selama tahun ini kurang lebih ada 10 perkara judi online, di mana jadi 10 itu yang 4 perkara, 2 perkara sudah dalam proses penuntutan, ya kan? Yang sisanya itu masih dalam proses SPDP, pengiriman. Jadi ada proses penelitian berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik, itu dalam proses itu pra penuntutan. Jadi 4 perkara di penuntutan, sisanya di pra penuntutan. Harapan saya tidak bertambah. Berarti kalau tidak bertambah, mungkin upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di Provinsi Jambi, baik dari pemerintah daerah, penegak hukumnya sendiri, TNI, Polri, Kejaksaan, dengan stakeholder yang ada, itu mungkin lumayan berhasil begitu. Atau masyarakat, memang harapannya masyarakat Jambi tidak terlalu doyan dengan untuk hal-hal seperti judi online. Mungkin banyak orang ini yang nggak tahu sistem judi online itu misalnya udah masuk ke penuntutan, itu biasanya itu di berapa tahun, Pak? Jadi biar masyarakat ini udah tahu. Jadi kalau misalkan judi online kalian ditangkap sama penyidik, masuk ke kejaksaan, terus ke penuntutan, itu bisa kena pasal sekian dan tuntutannya paling lama berapa tahun. Gitu, Iya. biar aware. Jadi begini, sekarang keterbukaan informasi publik, kita akses kepada sarana IT juga begitu mudah dan gampang, sehingga kita mau tahu perkara judi online itu ancamannya apa, itu langsung kita browsing, ya, langsung browsing. Ancamannya tuh ada dari pasal 303, pasal 27 ayat 2, coba. Ayat 2 Undang-Undang ITE, UU ITE. Nah, ini contoh kepada Enzo, kalau ingin cari tahu, karena kita membahas judi online tentu membahas tentang kemajuan teknologi. Jadi masyarakat itu melakukan suatu aktivitas, saya himbau. Kita mau berdagang, kita mau ngojek, kita mau apapun, kita harus mencari tahu. Ini karena zaman informasi, ini yang saya lakukan ini apa sih? Nanti bisa dampaknya apa? Semuanya ada. Pasal 27 sudah dapat, ayat 2. Nah, ini. Tiap-tiap warga negara berhak atas, ini pasal 27. Undang-Undang ITE. Nah, keluar kan? Ya, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE memuat larangan perbuatan yang Perjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. dan atau paling banyak 1 miliar. untuk melakukan aktivitas yang menurut orang pada umumnya ikan cuma main di HP. Kok dihukum 6 tahun? Itu tadi kita sampaikan dampaknya. sangat banyak, sangat masif. Iya. Sampai bisa hilang nyawa. Iya kan? Nyawa orang lain. Iya. Bisa-bisa kan banyak pelaku pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 itu, begal itu. Motif apa? Motifnya itu ujungnya balik lagi ke judi online juga. Bisa Jadi untuk KDRT juga. Iya. Misalnya ketika istrinya melarang, Iya. ternyata dia udah kecanduan, dia gimana pun caranya dia ngejual barang-barang yang ada di rumah. Jadi ini udah sama kayak narkoba, sama kayak korupsi. Iya. Jadi perkara-perkara yang istilah kita bilang extraordinary crime. Iya. Kejahatan yang memang kejahatan luar biasa, yang bukan luar biasa dalam artian perbuatan. Kalau perbuatan biasa aja, tapi dampaknya itu luar biasa banget. Sehingga harapan kami, nah tentu Kejaksaan Tinggi Jambi tidak henti-hentinya melalui fungsi-fungsi yang ada tadi, fungsi intelijen, melakukan penyuluhan-penyuluhan. Kami pun selalu siap, kapanpun dibutuhkan. Masyarakat kita kan terbuka informasi, terus Kejaksaan Tinggi Jambi ini juga
menerima masyarakat dari mana saja untuk mendapatkan informasi tentang apa itu bahaya hukum, apa kapanpun masyarakat datang kami pun siap untuk memberikan penjelasan, pemahaman, atau kalau untuk paham juga ada ruang publik persidangan itu bisa kita langsung datang ke sana melihat sehingga masyarakat paham dampak dan nanti apa yang menjadi sanksi kalau dia melanggar itu. Mungkin pesan bagi para pencari judi online nih Pak. Jadi pesan secara menyeluruh nih Pak. Apalagi kan kita kan masih muda ya. Kalau saya sendiri sih masih umur 24 tahun Pak. Jadi kalau Ara umur berapa? Umur 19 tahun Pak. Berarti sama dong. Iya. Oh iya. Sama dengan teman-teman Ara kan 19. Kalau saya kan pasti nggak sama. Jadi ya kembali lagi, kalau saya sih kemajuan teknologi penting dan baik untuk kita di dalam melakukan aktivitas apapun. Baik itu aktivitas di dalam hal pekerjaan, pendidikan, ya kan? Sangat membantu sekali. Yang tadi saya bilang. Tetapi jangan lupa bahwa aktivitas media sosial sarana IT itu tidak terbatas ruang, waktu, jarak. Sehingga apapun bisa terjadi di situ. Karena perang dulu, perang konvensional kembali lagi, berhadapan face to face, atau kelompok dengan kelompok, negara dengan negara, tembak-tembakan. Tapi ke depan perang itu tuh tidak ada berhadapan melalui sarana IT. Terbukti beberapa tahun lalu Pentagon yang terkenal kekuatan basis pertahanannya Amerika dijebol sama seorang anak-anak hacker, ya kan? Itulah buktinya kekuatan IT. Sehingga ke depan kami menghimbau agar orang di luar sana, terutama generasi muda, banyak melakukan hal-hal positif, menghindari hal-hal yang negatif, jaga circle pertemanan itu sangat penting. Keluarga juga, orang-orang tua di luar sana untuk selalu memperhatikan aktivitas dan perubahan daripada anak-anak itu harus sensitif. Oh, anak saya tadinya riang, kok tiba-tiba sekarang selalu ada di dalam kamar. Kok selalu di depan gadget berjam-jam, ada apa? Itu harus dicari tahu. Iya, ini bentuk fungsi pencegahan kita dini, deteksi dini terhadap suatu kemungkinan akan melencengnya karakter atau cara keluarga kita atau teman-teman di sekitar kita. Begitupun circle pertemanan itu penting. Kenapa? Kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Tetapi di dalam hal mungkin kita belajar, bekerja, mencari masa depan atau melakukan aktivitas tertentu, tentu kita harus memilih pertemanan yang circle yang baik sehingga dengan harapan dampak dari circle pertemanan itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan stop judi online. Saya ingatkan, stop judi online. Jangan pernah ketemu sama kami. Di dalam hal penanganan perkara judi online. Kalau ketemu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai keluarga, saya senang sekali. Tapi ketemu sebagai secara kedinasan, kami lagi sebagai penuntut umum untuk menuntut orang dalam hal melakukan judi online itu tidak saya harapkan, khususnya untuk masyarakat Jambi. Ya, tetap selalu saling mengingatkan, tetap selalu memberikan informasi kepada penegak hukum apabila ada aktivitas-aktivitas atau ada potensi untuk dilakukan perjudian baik secara konvensional maupun judi online, sehingga masyarakat terhindar daripada dampak negatif yang tadi kita sudah bahas begitu luas yang akan terjadi diri sendiri, lingkungan sekitar, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara ini. Dampaknya itu tanpa disadari akan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Baik, untuk teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan closing statement juga dari Bapak Asisten Tindak Pidana Umum, karena ini judi online ini kan terlalu besar itu dampaknya Pak, ya, bukan perbuatannya. Karena perbuatannya itu mungkin tidak merugikan orang lain. Tapi secara kelihatan kasat mata ya. Kasat mata tidak merugikan orang lain, tapi secara sudah bagian dari dampaknya merugikan diri kita sendiri, keluarga terdekat kita. Nah gitu Pak.
Nah, jadi mungkin lanjutin. Oke. Nah, mungkin karena kita udah masuk, mungkin kita udah sekitar 30 menitan lebih ini Pak. Kita udah ngobrol, kita udah ngebahas panjang lebar tentang judi online. Jadi mungkin selanjutnya kita bakal bertemu lagi di segmen podcast yang selanjutnya, karena kita udah mendapatkan ilmu yang banyak banget dari Bapak Asisten Pidana Umum nih. Nah, mungkin dari Ara. Terima kasih udah menyempatkan waktunya Pak, mungkin lagi waktu sibuk dan mau ikut podcast bersama kami. Terima kasih. Terima kasih juga buat Enzo dan Ara. Mudah-mudahan podcast dibajak dibahas bareng jaksa selalu berjalan, selalu memberikan edukasi, pengetahuan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jambi, agar dapat nanti mengenali hukum sehingga terjauh dari hukuman. Masyarakat mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang hukum sehingga di dalam bertindak tentu harus lebih bijak. Mungkin segitu aja video segmen podcast kita pada kali ini. Jadi kita mohon maaf jika ada salah. Saya Enzo Ananda. Saya Oke, turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.